Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Masih melanjutkan di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, bab-bab tentang sifat mulianya bersedekah dan juga larangan untuk meminta-minta. Terakhir sampai hadis yang ke-14 belum kita selesaikan adalah pembacaan di hadis yang ke-14 sampai di baris yang ketiga dari berapa kitab saya, di halaman 275 kalau yang kitabnya sama, di kalimat qala inamat dunya. Saya bacakan dulu, saya lanjutkan. Qala bersabda Nabi, innama sungguhnya tiada lain ad-dunya, dunia itu li arba'atin nafarin, dimiliki oleh 4 kelompok saja. Yang pertama, abdun rozaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba yang Allah Ta'ala itu memberi rezeki kepadanya itu berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi, maka dia menjaga atau dia menjadi jalan untuk ketakwaan padanya, pada harta dan ilmu tadi, robahu pemiliknya, kepada pemilikannya. Wa yasilu, dan dia menyambung fihi padanya itu rahimahu, akan rahimnya, akan hubungan nasabnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui pada Allah atau milik Allah padanya, pada harta dan ilmu itu akan haknya, akan haknya Allah. Fahada bi afdolil manazili, dan ini adalah pada keutamaan kedudukan, paling afdolnya kedudukan. Jadi dunia itu diduduki oleh atau dimiliki oleh 4 kelompok saja. Kelompok yang pertama ada seorang hamba itu Allah memberi rezeki berupa harta dan ilmu, kemudian dia menjaga harta dan ilmu tadi atau menjadikan dia bertakwa kepada pemeliharanya dengan harta dan ilmu tadi. Juga dengan adanya harta dan ilmu tadi dia menyambung hubungan kekerabatan atau silaturahim. Juga dia mengetahui pada hak-haknya untuk Allah Ta'ala, apa yang Allah rezekikan kepada dirinya. Dan itu ya, hamba tadi kalau berbuat seperti itu adalah paling utamanya kedudukan, ya, kelihatan ilmu, dia tahu akan
kewajiban dia punya harta dan punya ilmu itu diarahkan untuk dirinya bertakwa kepada pembinaan. Kelompok yang kedua, wa abdun, dan seorang hamba yang rozaqallahu, Allah itu memberi rezeki kepadanya, ilman, berupa ilmu, walam yarzuqhu malan, dan tidaklah dia itu diberi rezeki harta. Fahuwa shadiqun niyati, dan dia itu jujur dalam niatnya. Yaqulu, dia mengatakan, abdun tadi, hamba tadi, lau anna li malan, kalaulah bahwasanya padaku itu ada harta, la amil tu bi amalin fulanin, sungguh aku itu akan beramal dengan amalan si fulan tadi, dia tadi, orang yang pertama tadi. Fahuwa niyatuhu, maka si hamba tadi dalam niatnya tadi, fa'ajruhuma sawa'un, maka pahala keduanya itu sama. Orang yang pertama juga mendapatkan pahala dari apa yang telah mereka lakukan, kemudian orang kedua itu diberi pahala karena niat yang benar, niat yang jujur. Itu keluar dari hatinya, betul saya kalau diberi seperti dia, simpulan dia, ada harta, ada ilmu, kemudian diberikan hak-haknya. Ya, bagaimana memberikan hak-hak hartanya kepada haknya Allah, gitu ya. Ada orang miskin, gitu ya. Zakat-zakatnya dia selesaikan, gitu ya. Ilmu juga begitu, ya. Dia paham, terutama dari ilmu Al-Quran, ya. Dia belajar kemudian mengajarkan kepada orang lain dan menyambung silaturahmi. Nah, dia berkeinginan seperti itu dengan keinginan kuat, jujur dalam niatnya itu. Nah, orang ini diberi pahala sama dengan orang yang pertama tadi. Seandainya dia diberi seperti orang pertama, dia akan melakukan seperti itu. Kan ada juga ketika Rasul itu melakukan perjalanan belakang perangan, di belakang kita, di kalangan kita itu juga ada orang-orang yang tidak mengikuti kita ini, tapi pahalanya sama seperti kita. Jadi orang menyiapkan satu peperangan, dia sudah berperang, atau dia itu melakukan satu iqdad dia, ya. Maka iqdad dia itu sudah diberi pahala seperti orang berperang. Bahkan seorang jaga ini tidak aman, dia tidak aman, dia niatkan, dia jaga itu supaya muslimin bisa tentram, tidak diganggu oleh orang kafirin, karena suasana diganggu oleh kafirin, maka termasuk dia sabilillah. Dan dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka itu salah satunya dia berjaga itu. Jadi mempersiapkan diri untuk berperang, maka dia dihukum perang. Pahalanya maksudnya begitu. Seperti orang berperang, karena keadaannya tidak berperang. Nah, orang melakukan iqdad itu ya apa yang dilakukan, mungkin belajar mana, ya, berenang dan sebagainya, kan bela diri dan sebagainya. Nah, ini juga sama seperti itu. Kemudian kelompok yang ketiga, wa abdun rozaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba itu Allah Ta'ala memberi padanya itu rezeki berupa harta, tapi tidak diberi rezeki berupa ilmu. Dia punya harta, tapi kalau ilmu tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Fahuwa, maka dia seorang hamba tadi, ya bid fi malihi, dia itu
menghambur-hamburkan atau menghabiskan pada hartanya tadi bi ghairi ilmi, tanpa dia ilmunya, tanpa atau tidak berilmu. Ya, tidak punya ilmu, ya diberi harta, pokoknya hartanya itu dihabiskan tanpa ilmu. Itu maksudnya tidak ada satu dalam urusan menghabiskan harta itu ya ini ada nilainya ibadah atau tidak, ada pahalanya tidak, pokoknya diberi. Jalan mungkin ada orang minta untuk minum-minuman keras, dia kasih. Judi dia dilakukan, dan jalan dengan harta. Atau untuk mempertahankan hartanya supaya dia berkembang, mungkin dengan jalan riba, dia mendirikan bank, mungkin bank-bank yang ada itu bank-bank riba. Seberapapun kelebihan itu dianggap riba. Bahkan bank yang dianggap syariah saja, prakteknya juga sama. Bagian di BMT itu juga mempraktekkan riba juga sebagai wallahu alam. Kalau yang lain yang saya ketahui beberapa BMT karena mengantarkan teman, niatnya itu untuk pinjem, ternyata hitung-hitungannya itu ya sama saja dengan bank-bank konven juga. Ya. Jadi kita jangan sampai terlibat jadi hal seperti itu. Jadi kalau mereka punya harta, tidak punya ilmu, wah bahaya dia. Ya, seperti hamba yang ketiga tadi, ya, habiskan, hambur-hamburkan uangnya tanpa ilmu. Layak taki fihi robbahu, tidaklah dia itu atau untuk menjaga dirinya pada rohnya, dia tidak dijadikan harta itu untuk jalan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tidak. Wala yasilu fihi rohimahu, dan tidaklah dia itu menyambung rohimnya. Hartanya tidak dipakai untuk menyambung rohimnya, tidak dipakai ke sana. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia juga tidak mengetahui akan hak-haknya pada Allah Ta'ala. Fa'ada bi'ahbathi, dan ini adalah paling buruknya, paling rusaknya atau paling buruknya al-manazi, kedudukan paling buruknya, paling jeleknya kedudukan. Jadi ada orang diberi harta tapi dia diberi ilmu. Akhirnya dengan hartanya sudah dia berbuat sesuka hatinya, hawa nafsunya dia kedepankan. Tidak ada yang jadiin rem dia tidak punya ilmu. Tidak menjadikan harta yang Allah berikan itu untuk mendekat diri kepada rohnya. Apalagi hak-hak yang harus dia berikan tentang harta tadi. Dia pokoknya makan, ada hak orang miskin di harta dia, sudah. Semakin rakus orang itu kalau semakin dia berharta dan tidak punya ilmu tentang itu. Nah ini orang tadi adalah paling buruknya kedudukannya. Orang yang ketiga. Kemudian orang yang keempat, wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Dan seorang hamba itu Allah tidak memberikan harta kepadanya, tidak diberi rezeki harta kepadanya, dan juga Allah tidak memberikan rezeki ilmu kepadanya. Harta tidak dikasih, dia miskin, ilmu tidak dikasih, dia bodoh. Ya. Kafir miskin. Ya. Miskin dia kafir saja. Fahuwa yaqulu, dan dia mengatakan, jadi Abdul tadi mengatakan, lau anna limalan layak mil tufihi bi amalin fulanin. Kalaulah bahwasanya padaku itu ada harta, sungguh aku itu akan berbuat sebagaimana perbuatan si fulan tadi. Orang ketiga tadi, orang yang diberi harta tidak punya ilmu tadi, orang yang paling jeleknya kedudukan tadi, saya akan seperti dia. Nah, ditiru malah. Fahuwa niyatuhu, dan
maka dia itu pada niatnya, niatan dia itu, bukan niatan yang jujur tadi, bukan niatan yang sodik tadi, tidak niatannya. Fawisruhuma sawaun, maka tanggungan dosa padanya itu sama, kejelekan dia itu sama seperti yang kebenaran. Nah, sama. Sudah berandai-andai orang lakoni, dia tetap tidak punya harta, tidak bisa berbuat seperti orang yang ketiga tadi mengumpulkan hartanya, tidak melakoni seperti itu, tapi dosanya dia dapat. Bukan hal semacam itu. Jadi bapak-bapak, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita jaga kebaikan-kebaikan yang saat ini kita lakukan ini, karena kita tidak tahu akhir daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, dulu itu kita lihat, ada seorang jagoan dalam perang, Masya Allah, dia itu berperang, berjihad di belakang Rasul. Begitu ada musuh bakar, musuh bakar, sampai orang-orang terheran-heran itu. Orang-orang terheran itu Rasulullah SAW mendengar ujian kepada mereka, pada orang tadi. Maka beliau mensabdakan, man ahabba ayyanzura ila rajuli min ahli nar fal yanzur ila hada. Sahabat-sahabatku, siapa yang suka, dia itu bahwa akan melihat, akan membalikan pada seseorang dia itu ahli neraka, lihatlah dia ini. Patnya heran, ahli neraka mana itu? Apa kesalahan dia? Dia itu sudah berjihad, ini urusan jihad, bukan hanya sedekah, jihad. Rasul anak, paling baiknya amalan jihad bisa dibilang menurut mereka, ya, di belakang Rasul. Tapi ketika sahabat-sahabat lain itu terheran-heran memberikan ujian kepadanya, beliau memberikan jawaban berbeda dengan angan-angan sahabat yang lain. Malah disuruh lihat, kalau memungkinkan kamu melihat seorang ahli neraka ini, orang ini orang sedang perang. Dan setelah itu Rasulullah SAW bersabda itu, sahabat yang dengar salah satu itu butuh dia. Kalau tidak percaya ini sabda Nabi, gitu ya. Kalau dipercayai kok kenyataannya seperti itu, akhirnya dibutuhi. Dari kejauhan dibutuhi, ternyata betul. Orang tadi adalah orang yang berperang di belakang Nabi untuk kemauan banyak, tak tahan. Yang menyendiri, menyepi, ya, merasa tidak ada yang memperhatikan, dia tancapkan pedangnya, kemudian dia tujui, ya, busuk, berarti sampai entong-entongnya tembus, meninggal, bunuh diri. Antara dia dengan jannah derajat bisa pindah. Orang berjihad perang membela agama di belakang Rasul, tinggal menunggu dia itu, ya. Kan iskarima au sahidan, ya. Kalau dia sembuh, hidup mulia. Kalau dia mati syahid. Tapi dia mungkin dia tidak bunuh diri 1 menit atau bahkan setengah menit, dia sebetulnya meninggal. Tapi dia mendahului dengan bunuh dirinya. Sampai sahabat itu, seperti itu. Dia temuilah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saudara kita yang benar. Apa yang kamu lakukan? Kamu begitu. Betul apa yang bersabda dari Rasulullah. Orang mati ternyata mati bunuh diri. Dan Rasulullah SAW memberikan jawaban, innal abda la ya'malu amal ahlil nari wa innahu min ahlil jannah wa ya'lamu amalin ahlil jannati wa innahu min ahlin nar. Ada juga orang itu yang beramal itu, awal-awal itu amalan neraka sebetulnya. Ada orang selain itu yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Nah itu, yang membunuh, dibunuh masuk surga. Ternyata orang yang dibunuh awal itu adalah orang yang mempertahankan din,
al-Islam ini, kemudian dia masih kafir, kemudian dia dibunuh orang Islam tadi, kemudian dia mati syahid. Nah, kemudian beberapa waktu berjalannya waktu, orang yang kafir bunuh orang Islam tadi, dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Dia memperbaiki kelakuannya, membalas kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan, dia tutupi, kemudian dia akhirnya ketika berjihad di satu tempat, ya dia mati juga di orang kafir, akhirnya masuk surga juga. Kan bisa jadi awal. Maka kita jangan ketika saat ini melihat orang-orang yang berbuat maksiat, jangan buru-buru kafir, jangan. Dakwai dulu. Kalau kematiannya dalam keadaan tidak beribadah, ya jelas. Sebelum dia itu meninggal, kita tidak bisa mengecap orang lain kafir, mengkafirkan orang lain. Ya, tidak sungguh. Nah, ada juga ini orang yang kelihatannya amalan jalan, tapi akhirnya dia ahli neraka seperti ini. Nah, beliau mensabdakan di Bukhari jilid 4 ini di kitab Takdir ya. Sampai melanjutkan sabda beliau, wa innamal a'malu bifawati, dan sesungguhnya tiada lain tadi ya pembatasan ini, tiada lain amalan itu dengan pada penghujungnya, pada akhirnya. Jadi ya, penghujungnya bagaimana kita kan tidak tahu. Kalau kita tidak mempertahankan, masya Allah, bisa jadi kita ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan adanya harta. Tidak, beda kan aja. Berapa contoh gitu ya, orang namanya kenceng ya begini ya, orang-orang di sana, dan kenceng itu karena ditawari begini, deh kamu putuskan ini saja. Iming-iming duit, kimir-kimir kalau tadi putusannya beda nih. Oh ya tidak apa-apa kalau begitu lah tadi gitu. Terus boleh dalil, boleh dalil. Al-Fatih 17 tahun bumi perang, apa bedanya dengan anak ini 35 tahun nih? Boleh perumpamaan ya tuh menjeblek ini. Jadi disetarakan dengan Muhammad Al-Fatih. Kelakuannya beda jauh gitu ya. Tapi dipakai dalil kesamaan dengan mereka. Ini kok pun ngeten-ngeten ya. Pinter triliun aja. Oh, bisa jadi seperti itu. Kita bisa mungkin ya, kita bisa tenang, atau mungkin kita bisa berbuatlah kalau saya tidak kan belum teruji. Wah, udah kali duit menter. Mungkin setan itu pinter kok. Jabatan itu jabatan kok nggih menter. Wong wedok nang meter. Sekian kan opo salat ratus. Ya dadi wong munafik kan salat subuh kali isya tak arep sana seneng munafik. Jangan dia isya kali subuh nek peteng, nek sing ngerti wae. Jadi jamaah, tapi jamaahnya orang dulu kan munafik itu salatnya masih jamaah, tapi ini keadaannya persalaman. Nah, orang-orang seperti itu pantas kalau orang jaga 4 ini milik itu. Boyo-boyo kan aja. Tenang aku bebas boyo kan as. Pokok lomo menulis kayak ingin gitu. Tapi dia lomo itu tidak dilihat lomonya itu di bab apa. Selesai. Rawahul Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya di sini lebih sah kalau dinilai oleh si Tirmidzi ini hadis ini hasan saja. Hadis yang ke-15. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, Aisyah anak bahwasanya mereka dabahu syatan. Mereka menyembelih kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minha, apa yang tersisa minha darinya, dari kambing tadi. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ma baqiya minha illa katifuha, tidaklah tersisa minha darinya, dari kambing tadi, kecuali 2 sampilnya. Itu
bikin kaki depan, kaki dari lututnya sampai ke intong-intong, nah gitu, itu yang depan. Dagingnya banyak yang nyangkat. Kala bersabda Nabi, bagi yang ulaha ghairu katifiha, tersisa semuanya kambing tadi selain dua sampilnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hasanun sahihun wa maknahu tasaddaqu biha. Kalian mensedekahkan biha dengannya, dengan kambing tadi, illa kecuali katifaha, sampil depannya. Fakola maka berkatalah bagian tersisalah pada kami itu fil akhirati, pada akhirat. Biasanya dia bisa diartikan tetap juga ya. Tetap. Nah, ketetapanlah pada kami fil akhirati, pada akhirat, illa kecuali katifahan, pada dua sampilnya saja. Artinya apa namanya, hadis dari salah satu istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha ini, yang mengatakan orang-orang itu sama menyembelih kambing, bahwa alaman sama apa ini. Nah, kemudian dibagi-bagikan kambing itu. Nah, kecuali tersisa dua sampilnya saja. Nah, kata Rasulullah, ya, tersisa apa namanya? Tersisa semuanya kecuali kambing tadi. Nah, terus dalam makna ini ternyata kambing tadi disedekahkan semuanya kecuali dua sampilnya tadi. Maka dua sampilnya tadi tersisa. Nah, tapi lah yang sisa ini belum jelas arahnya. Kalau disedekahkan lagi berarti dah semuanya jadi kebaikan. Tapi kalau tidak disedekahkan, nah, maka tersisa saja, tersisa ini. Nah, tersisa dua sampilnya saja. Jadi sering ya Rasul itu menanyakan bab seperti itu. Dan jarang di hadis-hadis itu yang Rasul itu memakan daging-daging selain yang kebanyakan itu kambing. Maka minum susunya minum susu kambing. Walaupun minum susu lain juga boleh, asal yang halal. Ini susu kambing. Nah, biasanya orang penjual susu kambing itu terus kayak dalil. Dalil Nabi itu minumnya susu kambing, bukan susu sapi kita itu. Itu susu kambing katanya. Mau beli saja tidak apa-apa. Kita punya teman di Jawa, hasilnya orang Madura ini. Dia bapaknya itu sudah 18 itu punya satu, bapaknya satu. Jadi satu itu melahirkan 18. Persis guru saya, salah satu guru saya itu 18, tapi 2 ibu. Itu satu ibu dia ceritanya. Dia ketika mengumpulkan saudara-saudara itu di gua, asiloknya dia udah keluarga besarnya juga banyak. Dia menyembelih kambing satu tidak cukup katanya. Pernah dia menyembelih kambing itu, nah, dibikin gulai itu dibanyaki kuahnya ini. Nah, kuahnya. Saya cerita seperti itu. Kok pilih kambing lah ini ya? Nah, iya, sejengan naik kambing niku lah. Lah usahanya dia kebetulan susu etawa itu. Tidak banyak pintar, bikin mesin-mesin sendiri, kemudian pun juga apa namanya karyawannya juga banyak, tidak pernah dikasih. Ciman aja juga dikasih. Bawa kambing yang punya duit. Nah, duit yang tidak saya terima, kampungnya saya terima. Susu kambing, kenapa? Merasa bukan. Nah, saya untuk terima duit tidak sedikit. Pada saat itu 50 juta, 50 juta dan saya kok akhwatnya kok tidak cocok ke saya.
tempatnya yang sesuai dengan niatan aja. Murahnya itu masya Allah sekalian, soalnya masya Allah. Dan ini ya kambing. Maksud saya kambing. Dan kalau ini kambing ini, ya kambing yang dibagi-bagikan, disedekahkan. Jadi jadinya misalkan ingin bersedekah, kemudian menyembelih kambing, tidak apa-apa, baik-baik saja. Perkara ini tidak harus ada perkara. Bahkan kalau ada undangan, kok undangan itu makan-makan jatah kalau undangan makan. Urusan makan. Nah, kalau memang undangannya baik. Walimah kalau diundang datang, kalau ada diundang jangan jatah lah. Betul diundang, gue lah, betul diundang. Tidak menjalin izin, tidak izin. Karena ya memang aturannya seperti itu, Pak. Undangan walimah itu kalau tidak diundang ya. Kecuali kalau yang umum. Maksudnya umum itu sak desa niku umume iki diundang teko ora apa-apa. Nah itu kan jadi keumuman. Tapi kalau tidak umum jangan. Ya cepatane sethithik nggih. Jadi kalang kabut. Maunya itu menyenangkan daripada apa yang diundang nanti ngerasake sing diundang. Ya. Tapi sekarang kan keadaannya berbeda lagi. Begitu ada undangan itu kadang-kadang tidak senang. Begitu ada undangan kayak susah. Waduh lah, karena itu tujuan kan berbeda undangan dulu dengan sekarang. Hitung-hitung bahkan nonton itu kiranya untuk waspada. Tulis di tablet nonton itu kayak keumuman nonton itu. Sepanjang itu tidak haram, ya apa-apa. Tapi kalau sepanjang haram, ya artinya kalau punya gawe ya harus ada orang-orang miskin itu yang kita datangkan. Nah, namanya orang miskin, apun digoleki batine lah orang nggih. Kok ngetokne itu jangan itu, sama kasih makan aja kan mereka itu. Yang diundang cuma orang-orang yang sebetulnya sudah tidak butuh makanan yang itu pun kita perhatikan Masya Allah hampir rata-rata suguhan itu jenangnya betul dipangan, bosan dipangan cuil lah terus lah kalau mau dibawa saja makan kupat itu diputiri oleh are tidak dihabiskan kok nek ditek ini malah ditutup lagi kalau tanduannya ya malah dimakan kalau kita mestinya dihabiskan kalau memang dihabiskan kecuali dan kecuali kalau sudah penuh sudah kenyang betul ibu-ibu dewi lagi dimakan sewajar. Nah kalau ada teman-teman itu kira-kira tidak habis itu mengajar jadi boleh nah piring sing kosong baik itu lebih aman kalau dia akhirnya kan udah dipokok. Hadis yang ke-16. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin, saudara perempuannya saya Aisyah. Wa alam yang saya tahu ini lebih tua Asma ini daripada si Aisyah. Ini kakaknya. Apa satu ibu atau tidak atau satu ibu atau tidak saya kurang tahu. Dari Asma binti Abi Bakrin Abi Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu qala berkata Asma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau qala ini biasanya itu memberi nasihat. Nabi SAW memberi nasihat li kepada si Asma ini. Jadi Rasulullah memberi nasihat la tuki, janganlah kamu itu menahan atau menimbun, menutupi misalnya. Fayuqiyallahu alaiki, maka Allah Ta'ala akan menahan juga, menutupi juga atas Asma.
Wa fi riwayat dan dalam satu riwayat an fiki awing faki nggih. Awi miski wala tuhsi dan janganlah mereka menghitung menimbang-nimbang cik sakmini oh karek sakmini gitu atau menghitung fayuso alaihi maka dia Allah Ta'ala juga akan kalau diartikan menghitung ya bisa benar Allah juga akan hitung-hitungan pada dirimu wala tu'ini dan janganlah kamu itu menghalangi fayu'in yallahu alaihi maka Allah juga akan menghalangi kepadamu menghalangi tidak memberi atau jangan setir kan? Jadi di kalimat anfiki, awil fakhi dan seterusnya itu adalah kalimat-kalimat yang memberikan fakhu dan infak memberikan nguruni wong liya aweh wong liya sama kalimat-kalimat yang artinya itu mirip-mirip itu intinya memberikan bantuan kepada orang lain. Nah kamu jangan menutupi apa yang ada pada dirimu. Kalau kamu punya ya punya sesuai dengan kamu punya dan kamu cukup bisa membantu orang lain, bantu. Maksudnya begitu. Kalau kamu nutupi, Allah menutup. Artinya kalau kamu berinfak, maka Allah akan memberikan. Berinfak juga kepadamu. Allah akan memberikan. Kalau kamu menutup, nah Allah juga menutup. Ya. Kamu bakhil, Allah juga akan bakhil kepadamu. Keluarkan apa yang ada di dalam dirimu, maka Allah akan memberikan kepada apa yang tidak ada pada dirimu. Ya, cukupan tanpa oleh Allah. Itulah kiranya. Jadi namanya sedekah itu tidak akan mengurangi jatah apa yang Allah siapkan untuk kita. Dapat cerita di Solo tentang orang dagang makanan tapi di tempat sepi sekali. Ada orang lewat itu kasihan ya. Kasihan ini, bah dagang itu jadi kini ramai dah mau foto. Dagang yang ramai beribadah malaikat maut gitu. Oh ini dia jadi guru. Nah ini jatah ini dikeke, orang dikeke wong liya. Oh nek tawar kali itu. Nek sampe ditawar ke kulo nggih. Jangan urung sak ngono kuwi. Nek wong dodol iki boleh sing rame kok ngoten iki. Ya memang jago itu ya saja. Jatahnya katanya buat nanti diburoke katanya. Kayak gitu. Mereka punya keyakinan sekuat aku belum ada satu orang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.